Data Science. Mengenal model-model dan algoritma sains data. Yang pertama, variable target dependence dan predictor independent. Variable dependent target adalah suatu atau lebih variabel yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel yang lain. Contohnya, variabel gaji dipengaruhi oleh variabel lama kerja, pangkat, serta jabatan seorang pegawai. Variabel independent predictor adalah suatu atau lebih variabel yang mempengaruhi suatu atau lebih variabel yang lain. 2. Metode interdependensi dan dependensi. Secara garis besar, terdapat dua macam kelas model statistik atau data science. Interdependency mode adalah model-model data science di mana tidak ada guna suatu variabel dipengaruhi atau mempengaruhi variabel yang lain. Tidak ada konsep target atau prediktor. Contohnya, analisis cluster, pengelompokan, atau principal component analysis atau PCA. Dependence methods adalah model-model statistik di mana berbagai variabel digunakan mempengaruhi atau dipengaruhi variabel yang lain. Contoh, regresi, klarifikasi. 3. Univariate atau bivariate data. Univariate kategori adalah pada kasus ini tidak terlalu banyak analisis yang dapat dilakukan, di mana hal yang dapat dilakukan adalah menghitung jumlah kemunculan atau frekuensi atau presentase. Sedangkan visualisasi yang bisa digunakan diantaranya adalah Piaget atau bar chart. Univariate numerik adalah pada saat data berubah angka atau numerik, analisis atau perhitungan yang dapat dilakukan lebih banyak. Misalnya rata-rata, mean, median, precility, minimum, maksimum, variansi, histogram, dan boxplot dapat digunakan sebagai visualisasi. 4. Clustering analysis. Clustering atau pengelompokan data memiliki tujuan umum untuk mengelompokkan atau grouping data sedemikian hingga objek-objek pada suatu cluster similar atau serupa satu sama lain dengan objek antara cluster berbeda. Analisis cluster termasuk analisis metode yang paling tua dan paling banyak aplikasi serta penelitiannya. 5. Classification models. Classification adalah permasalahan mengategorisasikan kelompok observasi baru ke sekumpulan kategori atau kelas yang ada sebelumnya. Klasifikasi digunakan jika variabel target bertipe kategorik dan prediktor ya satu atau lebih variabel numerik dan atau kategori. 6. Regression model. Model regresi digunakan saat kita ingin menganalisis hubungan antara variabel target bertipe numerik dengan suatu atau beberapa variabel prediktor bertipe kategorik dan atau numerik. Regresasi termasuk model yang paling dasar ketika seseorang pertama kali belajar pengelolaan data atau statistik. 7. Semi-supervised learning. Semi-supervised clustering bisa menjadi solusi permasalahan umum clustering yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan teknik yang ada di semi-supervised clustering, kita bisa mendapatkan solusi clustering yang tidak hanya visible, namun juga sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan. Semi-supervised clustering dapat dilakukan dengan menggunakan label, fungsi jarak tertentu, clustered, hybrid, dan pemilihan parameter cluster. 8. Association rule.
Model Assessment Rule atau bisa juga disebut sebagai Market Basket Analysis bisa digunakan untuk mengoptimalkan tata letak barang-barang yang ada di suatu swalayan atau menentukan program promo yang tepat. Salah satu aplikasi Assessment Rule atau AR adalah dengan mengelola data pembelian konsumen lalu menghitung beberapa statistik darinya seperti support, confidence, dan lift untuk menentukan pola belanja konsumen. Bayesian, Ensemble, dan Fuji. Bayesian adalah Thomas Bayes, yaitu pada 1701 sampai 1761. Bisa jadi merupakan salah satu statistikawan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Teorem Bayes atau Bayes Rule adalah salah satu teori fenomenal yang menjelaskan probabilitas bersyarat suatu kejadian. Ensemble beberapa tahun belakang ini model-model ensemble menjadi salah satu topik hangat penelitian. Model ensemble pada dasarnya adalah perpaduan beberapa model. Fuji logic main konsep Bayesian logic involve dengan logika Fuji suatu kebenaran bisa bernilai 3-4 true dan 1:4 false. Konsep Fuji bisa digunakan untuk memodelkan suatu kategori yang tidak tegas, misalnya konsep ingin, hangat, dan panas. 10. Dimensionality reduction. Ada kalanya kita disuguhkan seonggok data dengan begitu banyak variabel dan sebuah hipotesis atau sebuah variabel target. Tentu saja tahap pertama yang perlu kita lakukan dengan memilah variabel mana yang merupakan prediktor yang baik bagi target kita. Sisanya biasanya hanya noise bagi modelnya, atau pada keadaan lain kita memiliki terlalu banyak variabel yang membuat komputasi menjadi terlalu tinggi. 3. Contoh penerapan data science yang sangat berguna di dunia perindustrian. Yang pertama, e-commerce. 2. Fraud detection. 3. Dynamic pricing. E-commerce saat ini orang-orang lebih banyak belanja secara digital atau bisa kita kenal dengan marketplace. Hampir semua orang menggunakan marketplace. Penjualan online secara otomatis akan menyesuaikan etalase-nya berdasarkan profil data pembeli dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan produk jualan secara otomatis dan real time. Beberapa online shop juga menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen atau disebut dengan harga yang diprofilasi teknologi. Ini merupakan salah satu aplikasi penerapan ilmu data science. Yang kedua, fraud detection. Mendekati penipuan adalah berbagai terparenting dari segala industri keuangan. Data science dan AI adalah kedua ilmu yang sering digunakan di sini. Bahkan kerusakan dan gangguan kecil akan dapat menyebabkan kerugian finansial. Analisis prediksi real time membantu dalam peningkatan deteksi penipuan dan juga keamanan cyber.
Dengan bantuan data science, perusahaan dapat menyediakan layanan keuangan dan yang lebih efektif. Teknologi ini membantu untuk mengidentifikasi profit transaksi penipuan yang dilakukan di setiap aktivitas. Dan ini juga akan membantu untuk memblokir SME atau akun jika terdeteksi dan aktivitas keuangan yang tidak biasa. 3. Dynamic prices. Penataan dynamic prices sangat berguna dalam industri travel. Penataan harga dinamis ini digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan data untuk mensegmentasikan pelanggan atau konsumen secara akurat. Setiap kelompok pelanggan kemudian dapat ditawari produk dengan harga berbeda. Penawaran ini didasari pada informasi yang dihasilkan oleh data science dan berbagai faktor lainnya. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkannya adalah Airbnb. Airbnb menggunakan ilmu data science dan algoritma dynamic pricing yang berfokus pada harga. Algoritma ini memperhitungkan berbagai macam kategori, seperti lifetime, reviews, prospective, dan fasilitas yang disediakan. Algoritma ini juga dapat digunakan oleh pemilik profit untuk menentukan biaya per malam secara otomatis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.